Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang bayi berumur 5 bulan di pesisir selatan diduga mengandung janin bayi di dalam perutnya. Buron selama 6 bulan, pencuri sepeda motor diringkus polisi. Tingkatkan kemampuan rescue. Anggota Basarnas ikuti pelatihan beregu, penyelamatan, dan pertolongan air. Seorang bayi laki-laki yang masih berumur 5 bulan di pesisir selatan alami kejadian langka. Bayi pasangan suami istri di Kampung Limau Sundai, Nagari Ampek Koto Hilia Batang Kapas tersebut diduga mengandung janin bayi di dalam perutnya. Awalnya, bayi yang diberi nama Adnan ini mengalami pembengkakan pada perutnya saat berumur 1 bulan. Lalu orang tuanya membawanya berobat ke bidan dan dukun kampung. Tidak kunjung membaik. Anak itu dibawa ke rumah sakit M. Zain di Painan untuk diperiksa. Hasil diagnosa dokter, diduga Adnan memiliki tumor di dalam perutnya dan kemudian dirujuk ke rumah sakit M. Jamil Padang. Di rumah sakit ini Adnan diperiksa dengan CT scan dan hasilnya Adnan didiagnosa mengandung janin bayi dalam perutnya. Tertelan kembarannya gitu. Oh, tertelan kembarannya. Iya, katanya. Jadi ini sempatnya kan kembar gitu. Oh, berarti anaknya dulu kembar. Iya. Ya, terus? Jadi tertelan dinya. Jadi terjadilah dia apa kayak hamil gitu. Kayak hamil. Iya. Dokter tuh Pak, bayi itu hidup katanya. Oh, hidup. Nah, dipegang ininya ke sini lahirnya. Menurut dokter radiologi Tuti Handayani, Adnan memiliki kelainan yang langka terjadi yang disebut fetus in fetu. Di dalam tubuhnya hidup dan berkembang janin bayi yang semula adalah kembarannya. Jadi bayi ini sebenarnya kembar, dia ada 2. Namun yang satu itu tidak terpisah, dia tumbuhnya menempel dan akhirnya tumbuh di dalam badan si bayi yang satunya atau kembarannya. Sehingga pada saat lahir hanya terlihat sebagai satu bayi, padahal sebenarnya ada bayi kedua yang berada di dalam bayi pertama. Saat ini, orang tua Adnan menunggu keputusan tim medis. Tindakan apa yang akan dilakukan untuk anaknya? Pasangan dari keluarga kurang mampu ini hanya berharap anaknya bisa normal seperti anak-anak pada umumnya. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Sri Kandi, Kota Padang, yang terdiri dari wanita-wanita tangguh bencana, Selasa pagi kembali membagikan masker kepada para pelajar. Kali ini, mereka menyasar ratusan pelajar Sekolah Dasar Negeri 37 Pegambiran, Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Sebelum masuk ke kelasnya masing-masing, Sri Kandi membagikan satu persatu masker saat para murid sedang berbaris di halaman sekolah dan langsung dipasangkan agar dipakai hingga pelajaran usai dan kembali ke rumah. Pembagian masker ini untuk mengantisipasi ancaman penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap yang belum juga hilang dari Kota Padang. Dikhawatirkan kualitas udara yang tergolong kurang sehat bisa mengganggu kesehatan para pelajar. 350 masker kita berikan ke anak sekolah dan dititipkan ke, ada yang masuk siang 2 lokal katanya dititipkan sama gurunya. Karena kita kan tujuan sasaran kita memang untuk sekolah-sekolah dulu dan anak-anak itu kan rentan dengan kesehatannya, dengan pernapasannya karena pengaruh kabut asap sekarang ini. Nah, lebih baik kita fokus kepada anak-anak karena anak itu kan yang butuh kesehatan lebih. Masalah pembagian masker itu sangat bagus sekali sebab
keadaan Kota Padang sekarang dalam keadaan tidak bagus cuacanya, kondisi udaranya tidak bagus. Entah apa sebabnya kami tidak tahu, masyarakat gitu. Masalah pembagian masker itu sangat bagus sekali. Terima kasih banyak. Pembagian masker oleh Sri Kandi Kota Padang sudah keempat kalinya dilakukan di 4 sekolah yang difokuskan kepada pelajar karena mereka dianggap rentan terdampak penyakit akibat kabut asap yang melanda dalam sebulan terakhir. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah pedagang beras di Kota Padang mengeluh kekurangan persediaan beras medium dari Bulog. Pasalnya, stok yang mereka miliki saat ini tidak cukup memenuhi permintaan pembeli. Seperti yang dilontarkan Arneti, pedagang beras di Pasar Satelit Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah ini. Ia hanya mendapat pasokan beras medium dari Bulog sebanyak 1 ton untuk 10 hari. Padahal untuk memenuhi permintaan, ia memerlukan pasokan setidaknya 2 ton. Beras medium Bulog banyak diminati warga dengan ekonomi menengah ke bawah karena selisih harga yang cukup tinggi dibanding beras lokal. Beras medium dari Bulog dijual seharga Rp116.000 per 10 kg. Sedangkan beras lokal seperti IR42 dijual Rp155.000 per 10 kg. Dan beras anak daro Rp170.000 per 10 kg. Ditetapkan 1 ton gitu, bisa 1 ton. Ya katanya bisanya 1 ton gitu aja. Tapi permintaan Ibu lebih dari 1 bisa, ton ya? ada lebih tapi nggak bisa, belum bisa gitu mungkin. Kalau Kalau bisa lebih, minta lebih dikasih gitu kan. Harganya lebih banyak dipilih masyarakat daripada harga beras kampung. Iya, lebih terjangkau. Jadinya kalau bisa berapa kita minta dikasih gitu kan, karena itu kebutuhan masyarakat. Kalau 1 pekan sekali 1 minggu, kalau ada barangnya ada bisa SPAP kan, kalau SPAP bisa habis 1 ton lah. 1 ton. Kalau ada barang, tapi kadang-kadang kan gantung juga kan. Misalkan kalau Ibu pesan 1 ton, dapat 1 ton atau dikurangin Ibu? Biasanya dapat, masih tinggi harganya. Beras IR sekarang ini kita ngambil 15 kilo kan, kita ngambil, kita dijual. Kalau per 10 kilonya berapa duit Ibu? Kalau Ibu menjual 10 kilo 160. Menurut Bulog, pembatasan suplai beras medium ke pedagang bertujuan untuk mengatur peredarannya di pasaran agar terjadi pemerataan. Namun Bulog Sumbar berjanji akan mengucurkan beras medium lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi semata-mata karena penataan, tapi setelah ini kami siap komit untuk memasifkan lagi. Berarti tidak ada dibatasi dari Bulog untuk beras jenis medium untuk dijual ke pasar ya? Tepatnya bukan dibatasi ya, diatur. Diatur. Karena pengecer kami, mitra pengecer kami akan lebih banyak. Mahalnya harga beras lokal saat ini membuat warga beralih mengonsumsi beras medium yang dikeluarkan Bulog. Bulog memiliki pasokan sebanyak 14.000 ton untuk memenuhi kebutuhan warga Sumatera Barat. Robiham melaporkan dari Padang. Sebuah kedai minuman teh telur di Simpang 4 Taruko 1, Kelurahan Kalumbu, pinggiran Kota Padang, selalu ramai dikunjungi setiap malam. Kedai ini memiliki ciri khas menyajikan aneka minuman teh telur, antara lain teh telur biasa, teh telur jahe, teh telur tapai, teh telur sekotang, teh telur pinang, teh telur coklat, dan teh telur pandan. Namun yang paling menjadi unggulan adalah teh telur tagak tali. Caranya sama seperti membuat teh telur secara umum, yaitu gula dicampur dengan kuning telur dan dikocok. Setelah mengembang, kemudian ditambahkan campuran sesuai pesanan pelanggan. Warna yang dihasilkan pun menjadi sangat menarik. Pada bagian atas seperti buih berwarna pucat, bagian tengah lebih pekat, dan bagian bawah lebih terang. Dinamakan teh telur tagak tali karena selain dicampur pinang dan jahe, juga ditambahkan ramuan herbal. Manfaatnya untuk meningkatkan stamina pria. Itu sebabnya banyak bapak yang datang
dan menjadi pelanggan tetap kedai ini. Memang kita rasakan setelah kita minum di sini itu ada suatu aroma kesehatan yang kita sebagai bapak-bapak itu menimbulkan satu semangat bagi stamina kita, dan apalagi bagi bapak-bapak kita yang sibuk saban hari, subuh pergi sudah bekerja dan mereka pulang juga malam. Nah, kami rasakan di sini ada satu manfaat daripada kesehatan. Kedai ini juga melayani pembelian secara daring. Dalam semalam, rata-rata bisa menjual 300 gelas atau sekitar 220 butir telur. Harganya bervariasi, mulai Rp10.000 per gelas hingga Rp28.000 per gelas. Teh telur Tagak Tali dijual dengan harga tertinggi. Yang paling laris apa dan apa semua? Pinang sama tapai, biasa. Teh telur biasa, pinang, tapai. Apa yang Tagak Tali tadi itu katanya banyak dikonsumsi oleh bapak-bapak, itu stamina makanan bapak? Untuk stamina lah. Untuk bapak-bapak kan, untuk stamina. Usaha yang dimulai tahun 2018 ini juga menyajikan nasi goreng, mie goreng, dan mie campur nasi goreng. Kedai yang tampak sederhana ini memiliki pelanggan tetap yang rutin datang setiap malam untuk menikmati aneka minuman teh telur, khususnya teh telur Tagak Tali. Laude Jardianse melaporkan dari Padang.